beda justru bagus. Aku dari tadi mikir gimana caranya nggak terlalu dalam, tapi masih lucu gimana ya? Nggak terlalu susah. Ini. Ya, kalau gue, oke, gue tuh merasa gini deh, kebanyakan informasi banyak, ya, informasi banyak. Tapi yang gue sekarang merasa itu tuh kita tuh jarang bisa untuk berkomunikasi dan mendemokratisasikan ide. As if kalau misalkan lu itu ngomongin masalah ide, yang terhit itu identitinya. Iya kan? Siapa gede? Jadi ketika maksud gue gini, kita mau ngomongin budaya patriarki misalkan, nggak setiap perempuan yang feminin itu feminis, oke? Dan nggak semua cowok juga mendukung poligami, gitu. Ya kan? Maksud gue, ketika kita nggak bisa mendemokratisasi ide, kita tuh nggak akan maju. Kita cuma akan ada di area echo chamber yang ini lagi. Apalagi sekarang ini, gitu. Sungguh sangat sulit buat lu dengan paradigm lu untuk menemukan suatu fakta yang jelas. Karena lu cuma akan mencari suatu informasi yang cuma mendukung, nanti kan apa yang ngomong. Iya, gitu. Jadi kalau misalkan lu nggak mau berbeda, terus lu juga nggak kepentingan dari perbedaan itu bahaya gitu. Kalau ngomongin tadi bilang masalah kemajuan, semua apapun yang kayak sekarang sepatu, ya, itu kan semua asalnya dari blueprint kan. Blueprint yang membuat kita sekarang ke Bali cuma berapa, 1,5 jam. Mungkin kalau naik saudara nggak segila itu untuk membuat kita bisa ke Bali cuma 1,5 jam, kita adalah naik pesawat sekarang. So berbagi kultur sama Filipin sungguh sangat mau mengembrace itu. Jadi bagaimana kita bisa mendemokratisasikan ide ketika ide itu dibicarakan, bukan identitinya yang mana gitu. Jadi ya tuh bagus ya teman-teman ya, bukan identiti. Makanya jadi sekali lagi gue coba ulang, karena ini kejadian banget di kita. Makanya di komunitas itu kejadian, kan di konsep itu kejadian. Padahal idenya yang di kontra gitu ya, yang di challenge idenya tapi kayak kok gini sih, gue kan bukan gitu. Jadi kan seolah-olah kan identitas gitu. Nah itu yang mau coba kita solusikan gitu ya. Kita coba berpikir lebih kritis, oh apa beda gitu ya. Nanti kita lanjut lagi teman-teman. Tapi kita bagaimana dari bisa dulu. Gimana Tis? Menurut lo? Iya, ya udah ya, aku udah ngomong kayak besar banget. Yang ini yang sama dulu. Kalau kayak aku ya, untuk misalnya ada orang ngomong, gue nggak suka nih sama si pemerintahan A misalnya, gue nggak suka banget orangnya, orang tuh aneh orang gitu. Terus selalu ada yang kalau nggak suka itu sama dia nggak suka, tapi banyak di dalam DBJ ini yang masih baik sebetulnya. Kamu juga mesti lihat itu, nggak usah cuma satu sisi aja, harus ada di sisi gitu. Karena itu kadang-kadang ya kita masih dari bilang harus bisa dan identitas sama itu. Dan kita itu kan susah untuk dipraktekin, tapi harus selalu dicoba terus untuk berlatih. Dan pun gue pribadi nggak selalu bisa mempraktekin apa yang ngomong ya. Tapi at least I believe it and I want to try to teach my daughter gitu. Jadi itu sih, itu satu. Kalau kedua dari segi ngomongin kolaborasi ini gitu ya, beda-beda. Terus selalu sering ditanya soalnya kayak waktu kita mau kolaborasi, mau ketemu coklat yang mana, ganti yang Aceh atau yang mana gitu ya. Selalu orang nanya, ini sekarang gue paling suka coklat apa? Dan Irfan bilang, paling bingung gue tanya paling suka coklat apa, karena misalnya pagi gue mau olahraga, gue makannya coklat Aceh yang beda. Siang gue meminumnya bali itu lebih creamy gitu, manja-manja kayak gitu. Terus Papua itu lain lagi kan lebih gurih, jadi benar-benar beda-beda itu bikin Indonesia kaya. Coba semuanya coklatnya dari Aceh, semuanya rasanya sama semua. Itu ini nggak bisa jualan gitu. Dari sisi branding, USP-nya, unique selling point itu justru perbedaannya itu. Makanya itu relevan banget sama yang kita ngomong sekarang dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Ya, thank you semuanya. Jadi nggak apa-apa gitu ya kan. Hashtag beda-beda. Harus beda. Harus beda. Dan gue pengen sebenarnya orang-orang yang keluar dari sini itu udah
terbiasa sama yang namanya latih tanding ide. Itu yang kita harus dibiasakan untuk dari kecil gitu, karena maksudnya kita juga generasi Z ya, 4 orang ini. Masih lah. Sampai bingung merespon apa nanti. Iya, maksudnya kita tuh suatu saat gue tuh pengen gitu, yang mungkin di sini masih generasi Z, suatu saat nanti itu keluar dari sini itu siap untuk meregenerasi lagi itu ke teman-teman yang di bawahnya itu untuk membiasakan diri berlatih tadi ide gitu, karena kita tuh nggak terbiasa berlatih tadi ide. Jadi kalau misalkan idenya begini identitasnya gitu. Padahal nggak semua satu identitas itu idenya sama. Nah itu ada PR tuh ya, latih tadi ide. Oke, kita next pertanyaan kedua, karena jadi kita kasih waktu yang lumayan banyak buat teman-teman nanti involve di talks ini. Oke, pertanyaan kedua buat dulu deh ya. Tadi kan kenapanya sekarang mungkin bisa lebih praktikal bantuin teman-teman gimana caranya Hercule kali ini bisa embrace different perspectives, karena nggak semuanya kan cocok sama lu, nggak semuanya berjalan seperti itu. Gue masa ya. Yakin sebenarnya teman-teman di sini punya kepercayaan yang beda-beda, mungkin ada yang sama juga. Itu ayat pertama yang gue selalu bilang sama orang kalau lulus itu ikro, gitu. Baca, gitu. Diulang 3 kali baca. Gitu. Jadi sebenarnya untuk ada di area perbedaan itu gampangnya tuh gini, kita nggak akan pernah pede ngomongin sesuatu kalau misalkan kita nggak punya sesuatu untuk di counter. Gitu. Ada suatu perbedaan itu tuh kita absorb, gitu. Kebanyakan orang tuh biasanya gini, dapat satu informasi, gitu kan ya, dan sejalan sama mereka. Yang kehit egonya, padahal sebenarnya kan quotient itu berlanjut, gitu kan ya. Lo nggak cuma ngomong yang kita tahu apa sih IQ, tapi orang pintar belum tentu emosinya benar. Nah, yang paling parah sebenarnya dari menerima perbedaan supaya kita nggak ada di echo chamber, itu tuh sebenarnya emotional quotient lo, itu kecerdasan emosi lo, itu tuh harus terlatih. Bagaimana melatih kecerdasan emosi dalam berlatih tadi ide? Referensi vocabulary lo tuh harus banyak. Gitu. Kalau lo nggak punya referensi vocabulary, baik itu ilmu, kata-kata, lo biasa olah pikir, olah kata, olah rasa, lo mati. Menurut gue, lo akan kemakan sama polarisasi media-media yang membuat lo tuh berada pada satu paradigm yang terlalu ekstrim. Padahal sebenarnya nggak terbiasa untuk mempertanyakan diri lo, was it true? Was it correct? Jadi kita nggak terbiasa tuh kayak gitu. Jadi kalau misalkan emang lo tanya, gimana nih caranya supaya gue bisa menerima perbedaan? Banyak yang baca. Dengan baca itu lo banyak referensi tentang segala sesuatu yang kontekstual, substansial. Dari situ lo biasa untuk kayak, oke, lo berbeda, gak apa-apa. Coba deh, gini, teman-teman di sini kalau bisa, itu bukan itu sebulan yang lalu, itu baru ada perdebatan tentang AI yang diprakarsai sama diprakarsai sama The Economist. Itu yang berdebat di situ Yuval Harari sama satu lagi Mustafa siapa gitu yang bikin AI. You guys should watch it. Itu adalah pertandingan kecerdasan emosi yang paling top notch yang ada di pemikir paling top notch generasi saat ini. Gitu. Karena di situ tuh benar-benar gini, misalkan kayak gue disatuin ya mana di satu acara, mungkin kita akan kalau misalkan ngomong di YouTube kita akan ngomong hal-hal yang demokratis gitu. Gue nggak berani untuk kayak taruh nggak, lo salah gitu, nggak berani kayak gitu. Karena kalau saya kira kan kayak gitu kan. Nah ini satu orang Israel, satu orang Muslim, dan sekarang lagi kayak gitu banget. Mereka bertanding data, bertanding itu sama sekali nggak ada intonasi naik turun itu segala macam. Jadi benar-benar pintar. Lo pasti pintar. Intinya itu kalau gue, gitu. Untuk menerima perbedaan, lo pasti pintar. Pintar dulu. Lama-lama kecerdasan yang lain itu bakal naik. Kalau IQ lo bagus, emosional kecerdasan emosi lo bagus, ini sampai kecerdasan gesture jadi. Kecerdasan gesture ini kecerdasan gesture nih. Coba lihat. Mana gini aja, lo tahu kayak gitar. Coba deh,
Perhatiin, orang-orang pintar itu gak usah ngomongnya gini, ini namanya. Itu differentiation. Makin naik. Karena apa mereka nggak usah jawab ya. Jadi kita yang gimana itu orang nih. Nah, apalagi misalkan gimana caranya seorang mahasiswa Siap kalau misalnya perbedaan, bahkan itu gimana sih cara supaya bisa menerima gitu? Nggak baperan sih. Kita tuh sekarang hidup di era terlalu bawa perasaan. Segala hal kita jadi personalisasi. Segala hal tuh dianggap serangan terhadap kita, nilai serangan terhadap identitas ini. Kita tuh terlalu baper, itu yang pertama. Jadi nggak usah baper-baper, apalagi kalau soal politik gitu ya. Ini seni hari-hari ini jangan baper-baperan, kita yang baper elitnya udah kemana-mana kok gitu. Jadi maksud gue itu, jadi nggak usah baperan dalam berbagai hal, termasuk soal politik yang akan tambah panas hari-hari. Terus yang kedua, menurutku kita tuh memang tidak pernah dilatih secara serius di lembaga pendidikan untuk jadi orang yang melahirkan inovasi atau mau cari tahu. Dulu tuh kita waktu sekolah, anak yang kritis dicapnya bandel. Anak yang suka nanya dianggapnya menyusahkan. Anak yang kemudian kayak nggak puas mau cari tahu sesuatu oleh tenaga pendidikan kita dulu. Kalau sekarang guru-guru kita alhamdulillah sudah jauh lebih pola belajarnya, pola pendidikannya juga berkembang. Tapi dulu minimal di masa sekolah dulu guys, kalau banyak nanya itu dianggapnya malah justru anak yang harus dihindari gitu. Jadi kita tidak pernah dilatih dan dididik secara betul-betul untuk menggunakan fungsi otak kita yang paling penting dan yang paling tinggi, kemampuan melahirkan inovasi. Kita dilatih, secara otak kita dilatih lebih banyak untuk menghafal. Padahal itu kemampuan otak yang sebetulnya paling limited. Kalau bisa melahirkan inovasi, dan untuk melahirkan inovasi harus banyak tanya, harus mau tahu, lawannya orang yang sok tahu. Sekarang tuh lebih banyak lawannya tuh. Dan itu menurutku yang memang akhirnya membuat udah baperan sok tahu pula gitu kan. Jadi kita jadi susah kita, jadi susah. Terus satu lagi yang gue juga baru baca malam ini juga menarik hasil penelitian riset McKinsey. Ditanya apa kualitas yang paling underrated yang dimiliki terutama oleh generasi sekarang. Karena generasi sekarang soal kreativitas nomor satu, soal ide-ide nomor satu, keberanian banyak tuh. Tapi ada satu quality yang paling tidak dimiliki padahal sesungguhnya paling penting, paling underrated. Bisa apa? Close. Humility. Kerendahan hati. Kerendahan hati untuk menerima kalau dia salah. Kerendahan hati untuk mau refleksi, mau belajar, dan mau memperbaiki diri. Itu yang paling dibutuhkan terutama tenaga kerja dunia kerja sekarang. Ketika perbedaan generasi Z, X bergabung jadi satu. Yang anak-anak Z ini ide-ide pintar-pintar, idenya banyak, tapi lack of humility, lack untuk yang bersalah mau belajar dari orang lain. Dan menurut gue itu satu hal yang juga super penting kita punya sekarang sih hari-hari ini. Kemampuan kita untuk mau belajar, untuk mau menerima, untuk mau menyerap informasi, untuk tahu pada setiap hal itu selalu ada 3 versi. Versi lu, versi lawan lu, versi kebenaran. Itu yang pertama. Nggak ada satu versi doang, selalu ada 3 versi, 4 versi, bahkan mungkin 5 versi. Terus yang kedua, untuk tahu kalau misalnya beda, mungkin aja sama-sama bener kok. Kenapa sih harus zero sum game? Lu salah, gue bener. Nggak gitu. Dunia nggak sehitam putih itu. Bisa juga kita sama-sama bener, bisa juga kita sama-sama salah. So have that humility, kerendahan hati. Banyak orang yang benar bilang, oh kalau kritis tuh harus ini ya.
Biasanya kalau ngobrol beneran apa sih? Enggak. Gosip ini gosip teenager gitu kan? Gosip teenager gitu. Kamu gosip teenager. Ini kenapa sih semua kadang-kadang jadi kayak kemudian kita nggak bisa menarik benang merah dari apa yang kita baca. Jadi kalau misalnya activity itu dari mulai awal bahkan sebelum dibaca tuh kita udah berpikir. Dari misalnya dari lihat covernya, oh kenapa ya covernya seperti ini, kemudian di belakang, oh kenapa ya kutipan yang dipilih untuk menggambarkan atau meng-highlight isi bukunya yang ini gitu. Dan ketika kita membaca itu setiap kalimat yang tertulis, setiap ide yang muncul itu sebaiknya atau idealnya kita bisa kaitkan dengan akumulasi informasi yang sudah kita peroleh sebelumnya. Jadi aktif membaca, bukan sekedar baca. Kemudian percuma membaca banyak-banyak kalau kemudian menutup bukunya, mending kalau selesai baca, karena kita lagi ngomongin baca dan ngantuk. Itu juga harus dilatih tuh kemampuan untuk membaca tuh. Tapi itu membacanya dengan aktif gitu. Jadi selalu mempertanyakan, kemudian oh ini kenapa ya? Oh dalam karakter ini ya. Gue tuh dulu waktu kecil suka banget baca buku yang tentukan sendiri dalam petualangan. Kalau begini gini pindahnya ke sini, kalau begini pindahnya ke sini. Kita bisa ikuti sendiri. Nah, cara seperti itu tuh, oh kalau dulu karakternya seperti ini, kalau ini sel-sel otak kita ketika membaca tuh jadi jauh lebih aktif gitu, aktif membaca. Selain aktif di sini. itu kalau dibahasnya itu sains teman-teman. Jadi kayak pengalaman yang lama bisa dikolek sama yang baru, dan itu yang kita jadi exceptional. Yang belum suka baca lain kamu suka. Baca yang kamu suka sampai kamu suka baca. Ya, yang belum suka baca, ayo, gue yakin di sini ada juga yang belum pernah hatam satu buku, gue yakin ada. Gitu. Gue belum. Gue nggak pernah suka baca. Dia nggak pernah baca. Spesialis itu tadi dari Karena belum nemu buku yang suka kali. Iya sih. Karena belum nemu buku yang suka. Oke. Iya, jadi cari terus sampai. Karena kalau saya udah nulis buku sejak 2000 tahun lalu pasti ada buku yang suka. Sejak 2000 tahun lalu dari buku kok cari yang suka. Oke, mau nanya satu penasaran. Biasa sama dunia yang berhubungan sama public policy. If you have the opportunity to make some policy, gimana caranya nge-re-engineer social structure supaya kita bisa naik dari urutan 72 dari 78 negara minat bacanya ke 29. Susah banget untuk urusan kan itu kan urus sendiri kan. Gimana? You have your opportunity. Aku kan sebelumnya di Duta Baca Indonesia ya. Jadi sempat dapat tugas dari Perpustakaan Nasional di Duta Baca Indonesia 5 tahun, dan tugasnya itu keliling Indonesia ke pelosok-pelosok untuk mengkampanyekan minat baca. Dan memang dan gue selalu bilang sebetulnya itu bukan kita yang anak-anak kita bukan nggak punya minat baca gitu, tapi memang akses terhadap bahan bacaannya yang terbatas. Itu salah satu karena aksesnya nggak ada. Karena kalau aksesnya dikasih, yang which is di Indonesia aksesnya juga memang sangat terbatas. Kalau kita bicara Indonesia dengan istilahnya disebutkan luas, sebetulnya gue yakin minat baca itu bisa dibuka. Itu yang pertama. Dan yang kedua memang harus dibiasakan membaca itu kebiasaan. Gue beruntung karena gue lahir di keluarga yang suka buku. Sebelum gue bisa mengeja pun gue udah suka membaca, karena mama itu sebelum gue tidur selalu bacain dongeng gitu. Dan aku itu hidupnya buku, bangun tidur ngetik buku, di rumah penuh dengan buku. Setiap kali gue diajak pergi pasti diajak ke toko buku. Jadi gue percaya keluarga itu tempat paling utama untuk anak bisa belajar dan cinta pada membaca. Dan gue itu karena gue dari keluarga yang seperti itu. Dan itu tuh yang kemudian juga nggak bisa sendirian. Jadi kalau saya mau di polisi, gue nggak percaya negara bisa menyelesaikan banyak hal. Kerap kali gue ada negara, gue selalu berdaya. Ya, negara punya kuasa, negara punya senjata, negara punya uang gitu ya. Tapi gue percaya warga negara yang berdaya yang juga bisa membuat perubahan yang nyata. Karena oke, Kementerian Pendidikan sekarang jauh lebih maju, ide-ide juga lebih revolusioner. Tapi gue juga percaya bahwa ada juga adalah keluarga, pada guru, pada individu, pada penggerak-penggerak. Karena sekali lagi kita bisa sendirian untuk kalau kita mau naik kelasnya dengan kita, it takes so much effort, terutama kalau memang
luas, sedemikian banyak penduduknya, dan sedemikian beragam yang bisa jadi kekuatan, tapi juga bisa kalau namanya paham bagaimana memanfaatkan kekuatan itu jadi ancaman. Itu Oke. Thank you banget. Tadi gue mau nanya ini gimana untuk belajar